Hai parents, pernah nggak ngerasa frustrasi pas lagi nemenin anak lagi belajar? Kita udah bantu mereka atur waktu, dia siapin meja belajar yang rapi, tapi baru 5 menit mulai, anaknya udah mulai ngelamun. Lihat jendela, ambil handphone, terus bilang, boleh break bentar nggak? Dan biasanya reaksi spontan kita sebagai orang tua apa? Baru juga mulai, kamu tuh kurang disiplin. Kalau terus kayak gini, gimana mau sukses? Biasanya kayak gitu reaksinya. Tapi hari ini saya mau ajak parents untuk berpikir dari angle yang berbeda. Because what if the real problem is not discipline, but brain overload? Ya, that's right. Saya mau sharing sedikit aja tentang salah satu participants yang dulu pernah saya dampingi sebelumnya. Jadi anak ini kelas 10. Sekolahnya bagus, punya nilai akademik yang lumayan stabil, tapi orang tuanya datang ke saya dengan keluhan seperti ini. Mister Adit, anak saya tuh udah susah banget fokus setiap belajar. Sebentar aja udah ngelamun. Ngerjain tugas aja kayak diseret-seret, dipaksa. Terus saya ajak ngobrol akhirnya anaknya. Dan ternyata saya nggak nemuin anak yang males. Justru sebaliknya, dia anak yang punya self-awareness yang cukup baik. Dia bilang ke saya tuh pengen fokus, tapi otaknya rame banget Mr. Adit. Kayak ada banyak tab kebuka di kepala. Semuanya minta perhatian sama saya. Dan dia tambah dengan bilang, if I can't focus, my mom always tell me that I'm a lazy person. Padahal aku sendiri juga capek. Fans, saat saya dengar itu, I just realized, kita sering banget melihat anak nggak fokus sebagai kelemahan karakter. Padahal bisa jadi itu tanda bahwa sistem dalam otaknya sedang kelelahan. Dan ini bukan soal malas, bukan. Ini tentang brain fatigue. Kalau kita lihat dari sisi neuroscience, fokus itu sebenarnya bukan sebuah kemampuan tetap. Fokus itu adalah kapasitas mental yang bisa naik dan turun tergantung kondisi otak. Dan otak anak hari ini hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dibanding zaman kita dulu. Dulu kita belajar dari buku dan distraksi paling berat apa? Suara TV paling, atau radio. Nah sekarang, anak belajar sambil HP-an, HP-nya bunyi terus. Notification WA, TikTok, game, YouTube, semuanya minta perhatian dari anak-anak kita. Dan semuanya bikin otak kita kehabisan mental bandwidth. Otak anak itu seperti sponge. By the age of 7, 80% of brain connections are already formed. That's why this period is called the golden age. Tapi bahkan setelah usia 7, otak anak itu masih dalam tahap berkembang. Terutama cognitive skills seperti working memory, yaitu kemampuan untuk menyimpan informasi dalam jangka pendek. Kemudian ada juga attention control, kemampuan untuk tetap fokus pada satu hal. And then ada impulse control, kemampuan untuk menahan distraksi dan dorongan hati. Dan semua ini nggak otomatis terbentuk ya parents ya, they still have to be trained, just like muscles. Kalau anak belum bisa fokus atau masih cepat bosen, bukan berarti dia pemalas, bukan. It just means those brain functions still need practice and of course, your support. Dan ingat nih, satu hal penting, otak manusia itu nggak dirancang untuk switch task every 10 seconds. Tapi hari ini, anak kita hidup dalam budaya scroll, skip, and swipe. Which means, mereka kehilangan kemampuan mereka untuk stay with one thing. Karena sistemnya terlalu sering diganti. Berdasarkan pengalaman saya selama lebih dari 10 tahun mendampingi anak dan remaja, saya bisa rangkum seenggaknya 3 penyebab utama kenapa anak nowadays bisa sulit fokus. 1. Digital overload. Anak terlalu banyak konsumsi konten cepat. Video 15 detik, informasi instan, swipe terus. Akhirnya apa? Otak mereka terbiasa cari yang cepat dan cari yang gampang. Begitu masuk pelajaran yang butuh proses, mereka langsung capek. Not because they're lazy, no, but because their brain is overstimulated. Yang kedua, emotional pressure. Banyak anak yang merasa belajar itu bukan ruang berkembang, tapi ruang penghakiman. Setiap salah langsung dimarahin. Sama siapa aja, sama gurunya, sama parents. Setiap nilai turun, langsung dibanding-bandingin sama anak-anak lain. Otak yang merasa terancam, akhirnya apa? Nggak bisa fokus. Karena dia sibuk bertahan, trying to survive, not to absorb. Sometimes, without realizing it, we become the source of pressure. Kalau anak mulai sering menghindari waktu belajar, ngeluh sakit perut, sakit kepala, atau bilang ngantuk saat disuruh belajar, atau nangis karena soal yang sulit. Bahkan ada yang bilang, aku bodoh, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Itu bukan tanda malas, parents. Itu tanda bahwa mereka terlalu under pressure. And in that moment, they don't need more rules. No, they need more connection.
Dan yang ketiga nih, lack of purpose. Satu hal yang sering saya temukan, anak nggak ngerti kenapa mereka belajar sesuatu. Ya, saat otak tidak melihat makna, motivasinya akan hilang, parents. No meaning, no memory. Kalau anak kita tanya, why should I learn about trigonometry? Dan kita jawab, ya pokoknya itu pelajaran sekolah. Ya, maka otomatis otak mereka akan shutdown. Kenapa? Karena mereka nggak tahu purpose-nya apa. So parents, what can we change? Apa yang bisa kita ubah? Pertama-tama nih ya, kita perlu ubah keyakinan dasar dulu. Fokus itu bukan soal karakter bawaan. Fokus itu adalah skill yang bisa dilatih. That's right. Kalau anak belum fokus hari ini, bukan berarti mereka akan gagal. Artinya, mereka butuh sistem yang bantu mereka untuk mengembangkan fokus mereka. Dan itu tugas siapa? Itu tugas kita sebagai orang tua, sebagai support systemnya mereka. And I will share some of the strategies yang parents bisa langsung praktekin nih di rumah. Yang pertama, ada ciptakan zona fokus. Buat satu spot khusus di rumah untuk belajar, parents. Tempatnya itu harus bersih, rapi, bebas dari distraction. Dan penting nih ya, jangan interupsi anak saat mereka lagi belajar. Karena setiap interupsi bisa merusak konsentrasi selama 5-10 menit ke depan. Yang kedua, pakai teknik Pomodoro. Parents familiar nggak sama teknik ini? Ini teknik powerful banget. 25 menit belajar, 5 menit break. Cycle ini diulang 3 kali, lalu ambil istirahat panjang. Cara ini bisa bantu otak belajar dengan ritme, bukan untuk dipaksa. Yang ketiga, ubah cara tanya ke anak. Daripada bertanya, kamu udah belajar belum? Coba ganti pertanyaannya parents. Instead of that, tanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Bagian mana yang kamu rasa paling sulit? Ini bukan cuma membangun fokus loh, tapi juga membangun self-awareness anak terhadap proses belajarnya dia. Yang keempat, validasi emosi anak. Kalau anak bilang, aku capek, aku susah fokus, jangan langsung parents balas, itu alasan aja kamu. Tapi coba tanya, capeknya karena apa? Coba cari strategi belajar lain yuk. Ketika anak merasa dimengerti, sistem di otaknya itu bisa langsung tenang lagi. Nah, dari situ baru dia bisa bangun fokusnya kembali. Dan yang kelima nih, join program yang tepat seperti of course raising. Kalau parents merasa anak itu butuh bantuan yang lebih serius, kadang bukan cukup dari rumah aja. Butuh tempat yang tahu caranya melatih fokus dengan cara yang sesuai dengan karakter anak. Nah, di sini, di Raising, kami membantu anak menemukan gaya belajar yang cocok dengan tipe kepribadiannya, strategi mengatur fokus tanpa tekanan, dan yang paling penting nih ya, parents ya, the reason why, kenapa mereka belajar. It's very, very important. Banyak banget anak hari ini nggak butuh tambahan tugas, tapi mereka butuh alasan yang masuk akal kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut. Dan pada saat mereka menemukan purpose-nya nih, mereka bukan cuma jadi lebih fokus, tapi mereka jadi lebih kuat dalam berpikir, mengambil keputusan, dan juga of course, menata masa depannya mereka. We believe that every child can learn once they know why and how to focus. Dan di Raising, kami bantu mereka mulai dari sana. Kalau hari ini anak Anda belum bisa fokus, parents, don't panic, don't label, bantu mereka pelan-pelan, build the system, train the brain, dan dampingi mereka bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk bertumbuh. Karena anak yang merasa aman saat gagal akan jauh lebih berani untuk jadi sukses. Kalau parents merasa video ini bermanfaat, feel free to like and share ke keluarga-keluarga lain. And remember to follow at raising.official on Instagram untuk insight parenting, edukasi, dan tips and trick yang bisa membantu anak Anda jadi lebih fokus dan percaya diri. Thank you and see you on the next video.